Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Oke, di hari persatuan kita dari Persatuan Guru Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional 2020. Dari PGRI untuk Indonesia, kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Bersama saya yang akan memandu acara ini dan menemani dari MC dan semua acara yang akan ditemani oleh saya dan teman saya, yaitu seorang guru teladan dari Trenggalek, yaitu Mbak Ahmad Sibaweh. Oke, kita perkenalkan dulu rekan saya. Monggo, Mas. Iya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PGRI dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Bahagia sekali rasanya pagi hari ini dan juga bangga kami bersama dengan Anda untuk mengikuti acara peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75 dan juga Hari Guru Nasional tahun 2020. Sambil menunggu prosesi yang sedang disiapkan, kami akan menghantarkan sepanjang acara ini. Saya Ahmad Sibaweh dari SDN 1 Atap 1 Medungan dan juga ditemani oleh Ibu Siti Nurul Hidayah. Iya, iya, yang beliau merupakan seorang praktisi pendidikan, sudah malang melintang di dunia pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan beliau adalah seorang dosen pengelola sebuah lembaga pendidikan di Trenggalek. Dan pagi hari ini kita akan mengantarkan untuk Anda menikmati dan juga mengikuti peringatan Hari Guru yang ke-75 dengan tema dari PGRI untuk Indonesia, kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Kegiatan ini akan diawali dengan apel pagi yang saat ini sudah mulai dapat kita ikuti, dan untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti prosesi dari peringatan hari jadi PGRI dan juga Hari Guru ini. Selamat menyaksikan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin, apel dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional pada hari ini, Rabu, 25 November 2020, di halaman kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek dimulai. Persiapan pasukan selesai. Pemimpin apel memasuki lapangan langsung mengambil alih pimpinan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku pembina apel memasuki tempat apel. Pasukan disiapkan.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Apel dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2020. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan donor darah. Undangan disilakan duduk kembali. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Tulungagung, atau yang mewakili, Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili, Saudara Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek beserta jajarannya, segenap peserta apel yang berbahagia. Sebelumnya, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan hati, memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Meski masih dalam suasana penuh keperhatian di tengah wabah COVID-19, kita semua para guru, para pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air kembali merayakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dengan hikmat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semua, bangsa negara Republik Indonesia. Hadirin sekalian peserta apel yang berbahagia, COVID-19 memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran, di luar aspek-aspek lainnya, ekonomi, transportasi, jasa, dan semuanya berdampak. Pembelajaran yang semula dilakukan penuh kehangatan, penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan yang dilakukan di dalam kelas,
demi keselamatan siswa, guru, dan orang tua terpaksa harus dilakukan dengan belajar dari rumah dengan dedikasi pendidik, tenaga kependidikan yang meskipun dengan segala keterbatasan yang ada tak surut dalam pengabdian mendidik para siswa dan mahasiswa di tengah pandemik ini. Kita dapat menarik hikmah di balik pandemi COVID-19, yakni mempercepat akselerasi penguasaan teknologi di kalangan guru dan siswa, apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, menguatkan kerjasama antara guru dan orang tua, sekaligus memastikan bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Pasca pandemi berakhir, pembelajaran jarak jauh atau panduan pembelajaran daring dan luring akan menjadi suatu bentuk kehormatan bagi guru. PGRI meminta agar di seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh infrastruktur dasar listrik dan jaringan internet di sekolah-sekolah, sehingga tidak ada anak Indonesia dan para gurunya yang tertinggal dalam pembelajaran dan mengakses dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada orang tua. Karena itu di masa pandemi ini peran orang tua sangat penting mendampingi anak dalam belajar, sekaligus menjadi ruang untuk memperkokoh kualitas kasih sayang antar anggota keluarganya. Bapak hadirin sekalian, para peserta apel yang kami hormati, pada hari ini tanggal 25 November 2020 kita mengenang kembali 75 tahun yang lalu dengan semangat dan niat mulia para guru di seluruh tanah air, ketika puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan sepakat melebur menjadi satu, sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memperjuangkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berhikmat memajukan pendidikan nasional. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik formal maupun non-formal, dan tenaga pendidikan dengan menetapkan pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non-partisipan senantiasa dijaga dan melekat di dada pengurus, pejuang, perintis, aktivis, dan para guru. Sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, PGRI terus bergerak, mengabdi, dan memperbaharui diri agar senantiasa adaptif, responsif terhadap perubahan yang ada. Bapak hadirin sekalian, peserta apel yang berbahagia, pada perayaan peringatan ke-75 PGRI terus berjuang memajukan pendidikan dan sebagai wadah perjuangan para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional adalah dari PGRI untuk Indonesia, kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Betapa penting peran guru yang berkarakter akan memancarkan fajar penerang di sekelilingnya yang ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang mengembangkan budi pekerti, sehingga mendorong siswa mengembangkan potensinya dan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 kepada para guru di seluruh Kabupaten Trenggalek. Semoga pengabdian kalian kita menjadi lentera bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, serta merupakan suatu ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada hari ini kami Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ada beberapa kegiatan yang terkait dengan masalah pelaksanaan
HUT ke-75 PGRI dan juga Hari Guru Nasional, yang mana hari ini nanti juga akan dilakukan donor darah secara massal untuk rekan-rekan PGRI, dan nanti malam insya Allah akan dilakukan malam tasyakuran. Maka pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, donor darah yang dilaksanakan oleh PGRI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan juga Hari Guru Nasional tahun 2020, saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Hidup guru. Hidup PGRI. Yes, siapa? Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita paham ya pada masa pandemik sekarang ini ya, dengan berkembangnya pandemi Covid di Kabupaten Trenggalek, kasus positif semakin banyak, ada 603 kemarin. Ini berdampak dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan di semua lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek, termasuk yang berada di bawah Provinsi Jawa Timur, ya, SMA, SMK sederajat, kemudian SMP, SD dan PAUD ini ditutup sementara. Dan kami informasikan bahwasanya SKB 4 Menteri juga akan terbit baru tahun 2021, nanti tahun ajaran atau semester genap tahun 2021 ini nanti proses belajar mengajar akan dilakukan secara serentak dengan tatap muka. Namun demikian, kepala daerah dalam hari ini kabupaten dan kota juga tetap harus mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi COVID-19 dan bisa dilakukan, bukan wajib, bisa dilakukan ya dengan secara bertahap melihat kondisi situasi yang ada. Kami juga agak sedikit kecewa sebenarnya. Sebenarnya SD ini sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka. Beberapa visitasi yang dilakukan oleh teman-teman Satgas yang ada di kecamatan dan desa ini sudah masuk ke kami, dan sebenarnya dalam waktu tidak terlalu lama akan dilakukan pembelajaran tatap muka, meskipun ya dalam rekomendasi nanti tidak semuanya bisa dilaksanakan, tetapi dengan kondisi saat sekarang ya, zona kita oranye sesuai dengan SKB 4 Menteri, zona oranye dan zona merah dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita lembaga pendidikan harus patuh. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, zona kita kembali kuning, pembelajaran tatap muka bisa berjalan sebagaimana yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan Mars PGRI dan Himne Guru diikuti oleh seluruh peserta apel. Lahir
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan menyebut asmamu yang agung dan suci, kami memanjatkan permohonan dengan sepenuh hati, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu, sehingga pada saat yang berbahagia ini kami dapat memperingati Hari Guru Nasional dengan baik dan lancar. Ya Allah, dalam suasana kekhidmatan upacara yang tengah kami lakukan, terkenang kami akan jasa dan pengorbanan para pejuang dan pendahulu kami yang rela mengorbankan jiwa dan raga serta harta dan benda guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan mereka, terimalah jasa dan pengorbanannya, serta berilah mereka tempat yang lapang di bawah naungan kasih dan ridha. Ya Allah, dalam melaksanakan amanah di bidang pendidikan, kami banyak mengalami hambatan dan rintangan. Dengan sifat-Mu yang bijaksana, ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu serta kekuatan kepada para pemimpin dan pendidik kami, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan bangsa kami. Dan jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang dapat menghambat tujuan pendidikan bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sebagai sarana introspeksi diri atas kekurangan dan kekhilafan kami, serta sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan nasional. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu jelas nampak kebenarannya, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dengan segala kerendahan dan setulus harapan kami untuk memohon agar Engkau mengabulkan doa kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel selesai, pembina apel meninggalkan tempat apel. Pasukan dapat dibubarkan.
APL dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menghimbau untuk selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dirgahayu ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Acara selanjutnya adalah kegiatan donor darah yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Sibawa SPD dan Dr. Siti Nurul Hidayah MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari negara ini Bapak tentang ini Pak dampak pandemi COVID-19 ini pada kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah ya, yang namanya pandemi ini memang tidak kita undang, pandemi juga kita tidak mengharapkan datang, tapi yang namanya ini adalah barokah dari Allah, kita juga harus bisa menerima. Namun demikian, pada masa pandemi COVID ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan mengacu pada peraturan undang-undangan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Provinsi Jawa Timur, kami selalu mengikuti semua kegiatan-kegiatan dalam rangka menghilangkan atau pandemi COVID ini supaya tetap pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa kebijakan yang sudah kita lakukan supaya proses belajar mengajar ini tidak terdampak sangat luas ya. Jadi untuk tingkat SMP ini sudah kita lakukan proses belajar mengajar secara tatap muka mulai tanggal 18 Agustus kemarin dengan launching oleh Pak Bupati di Kecamatan Watulimo secara bertahap sampai 4 kali sehingga sampai dengan tanggal 20 November kemarin sebanyak 80 lembaga sekolah menengah pertama swasta maupun negeri telah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan kolaborasi separuh daring separuh luring. Ya, oke. Karena perkembangan COVID di Kabupaten Trenggalek dalam waktu 1 minggu ini lebih dari 150 yang terpapar COVID ini berdampak pada kebijakan berubah, di mana zona yang sudah berjalan 1,5 bulan kuning ini berubah menjadi oranye, karena sesuai dengan SKB 4 Menteri yang penyesuaiannya zona oranye dan zona merah ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga kami Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas dasar rekomendasi Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Trenggalek, sementara untuk seluruh tingkatan lembaga pendidikan mulai dari SMP, SD dan PAUD ditutup sementara. Namun demikian dampak ini tidak sangat berpengaruh karena kita sudah diberikan pelajaran selama 4 bulan terakhir dengan belajar luring, sehingga para guru, para pendidik, para siswa, para orang tua belajar dari pandemi ini mereka bisa melaksanakan pembelajaran dari rumah secara daring. Ini yang membuat nilai positif bagi kita. Yang namanya orang tua dulu tidak pernah tahu perkembangan siswa-siswinya, sekarang dipaksa untuk mengajari siswa-siswinya sehingga paham betul karakter siswa seperti apa, sehingga mereka juga berperan sebagai orang tua, berperan sebagai guru di rumah. Ini juga berdampak kekeluargaan antara orang tua dan anak, orang tua dan guru, orang tua dan komite, sekolah dengan komite, ini bisa terjalin dengan baik, sehingga program pendidikan ke depannya apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, apakah COVID, apakah bencana apapun, yang namanya pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan, kualitas pendidikan anak didik tetap harus berjalan. Itu kesempatan yang sama, ada equity dari pendidikan formal dan non formal. Saya sebagai praktisi dan juga akademisi dari non formal juga sangat bangga mempunyai kepala dinas yang luar biasa bagi kita. Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda dan
di masa pandemi ini, yang dimana kita tahu bahwa banyak sekali hambatan atau tantangan ketika ada pembelajaran daring dan juga luring di Kabupaten Trenggalek. Oke, terima kasih. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara pendidikan formal maupun non formal. Jadi yang berada di bawah pendidikan pemuda dan olahraga, kita juga memiliki pendidikan formal di mana SD, SMP dan juga PAUD. Kemudian pendidikan non formal kita memiliki banyak lembaga-lembaga khusus, ada LKP, ada kejar paket, kejar paket, PKBM dan sebagainya. Di sini kami selalu memantau. Jadi ada beberapa program kegiatan, bahkan kemarin kita diundang di Solo. Ya, beberapa lembaga keterampilan latihan ini diundang di Solo. Alhamdulillah kita untuk kategori tata busana peringkat 1, kategori tata rias kita mendapat juara 2, dan juga yang ketiga juga ada, kami lupa. Itu juga merupakan suatu apresiasi bahwa teman-teman lembaga khusus yang ada di Kabupaten Trenggalek ini begitu aktif, begitu konsisten kinerjanya meskipun masa pandemi ini tidak mengganggu. Bahkan program-program kegiatan baik itu PKK maupun PKW yang mendapatkan dari program Kementerian Pendidikan Dirjen Vokasi, Direktorat Dirjen Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, ya, ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada hari ini saya kira sudah ada 11 lembaga kursus dan pelatihan di Kabupaten Trenggalek yang sudah melaksanakan program pemerintah baik itu PKK maupun PKW. Alhamdulillah yang ada di Kabupaten Trenggalek ini pun menggandeng tidak hanya mereka untuk bekerja secara mandiri di rumah, namun komunikasi antara dinas-dinas terkait baik itu Komindak, pariwisata, pertanian ini sangat terkait erat demi masa depan pada anak-anak kita yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal, mereka ke non formal. Salah satu contohnya bekerja sama dengan dunia usaha dan juga dunia industri, sehingga mereka pada saat selesai kursus dengan mendapatkan sertifikasi uji kompetensi ini sudah layak mereka untuk bisa bekerja baik secara mandiri maupun mereka bekerja di dunia usaha maupun dunia industri. Alhamdulillah dukungan dari teman-teman, ya, baik itu dari lembaga kursus bahasa Inggris, lembaga kursus tata busana, tata rias, batik dan sebagainya, ini kami selalu komunikasi terus, dan apapun yang ada pada mereka keluhan, masukan, ini akan kami tampung dan akan jadikan kebijakan yang betul-betul nanti bisa mengangkat apa yang ada di Kabupaten Trenggalek baik formal maupun non formal. Dan yang menjadi kendala sebenarnya untuk Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi ini tidak ada masalah sebenarnya, tergantung manusianya. Selama pelaksanaan belajar ini dilaksanakan dengan tatap muka, tapi yang masing-masing juga disiplin dengan protokol kesehatan, insya Allah ini juga bisa berjalan dengan lancar. Ternyata di lembaga-lembaga kursus sampai sekarang pun tidak ada satupun yang terpapar karena COVID. Itu alhamdulillah, itu yang harus kita acungkan jempol, berarti disiplin protokol kesehatan, disiplin untuk mengikuti aturan pemerintah. Alhamdulillah di lembaga kursus yang ada di Kabupaten Trenggalek bisa berjalan dengan baik. Kita dulu. Mas Bawe mau menambahkan? Ini Pak. Maaf Pak, ini maksudnya di streamer bukan? Oh iya. Ini Bapak untuk pesan-pesan bagi yang saat ini melaksanakan protokol sudah daring dan lain, sekarang harus daring kembali. Bagaimana pesan kepada Bapak Ibu guru agar mereka tetap semangat, kualitas tidak menurun, dan juga bagaimana agar dengan orang tua mereka kembali sinkron, karena beberapa waktu ini sudah agak lengah lagi karena sudah ada pembelajaran daringnya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan bahwasanya untuk para guru, pesan-pesan kami ya, sama ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan semua yang terlibat dalam rangka peningkatan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Baik untuk teman-teman pengawas juga kami selalu konsen untuk melakukan monitoring, ya, baik itu monitoring BOS, baik itu monitoring DAK, baik monitoring terkait dengan masalah tingkat kinerja, kompetensi para siswa, para guru yang ada di masing-masing lembaga sekolah. Ini yang harus kita pertahankan ke depannya, ya. Kemudian pada saat sekarang kita kembali lagi ke belajar daring. Ya, ini juga pelajaran 4 bulan yang sudah kita alami. Bahkan mulai 16 Maret 2020 kemarin
kita memang full pada saat itu adalah daring ya sampai dengan tanggal 17 Agustus. Ini juga merupakan suatu pembelajaran bagi para guru yang dulu tidak pernah memiliki HP Android, bahkan buka juga sulit. Sekarang mereka dipaksa untuk belajar, demikian juga orang tua, demikian juga siswa. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini, insya Allah ya, peran guru sebagai tenaga pendidik tidak akan tergantikan, baik dengan perkembangan teknologi apapun. Sehingga kolaborasi antara daring dan luring sampai kapanpun ini nanti tetap harus kita lakukan. Karena apa? Menghadapi era revolusi industri 4.0, mau tidak mau kompetensi, kinerja ya, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia maupun secara internasional. Jadi kompetensi guru kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Ini kami juga akan melakukan diklat kompetensi kepala sekolah dalam rangka mereka untuk meningkatkan manajemen. Bagaimana ya memimpin suatu sekolah itu tidak harus orang pinter, tapi perlu cerdas dan juga perlu pengalaman dan juga perlu manajemen yang bagus. Mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses monitoring, evaluasi sampai pengeksekusian. Jadi planning, organizing, actuating, controllingnya ini memang harus padu. Sehingga mereka bisa menilai kelemahan, kelebihan yang ada di masing-masing lembaga, bahkan dirinya sendiri untuk memberikan rekomendasi demi perubahan ke depannya semakin baik. Harapannya adalah seperti itu. Terima kasih Bapak atas saran-sarannya dan juga penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk para guru di Trenggalek dan kedepannya pendidikan Trenggalek semakin maju dan amin. Hidup guru, hidup PGRI, hidup PGRI. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Demikian tadi adalah interview dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yang luar biasa banget, karena kita tahu bahwa Kepala Dinas kita ini meskipun masih baru sudah mempunyai dedikasi untuk pendidikan, terutama untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kita tahu bahwa guru-guru itu mempunyai peran penting dalam sustainable development yang ada di Indonesia, yaitu sesuai dengan moto yang ada di Indonesia bahwa kita harus meningkatkan SDM itu secara unggul. Nah, kita Mas Bawe, kita akan, karena hari ini kita mempunyai beberapa sesi acara, yaitu yang tadi apel sudah kita laksanakan, dan juga kita akan menulis yang ada tentang donor darah. Nah, ada acara yang luar biasa yaitu donor darah. Iya betul, karena salah satu rangkaian acara pada pagi hari ini sampai nanti malam ada ya? Iya, malam. Setelah apel nanti ada donor darah, yaitu sebagai wujud solidaritas, wujud pengabdian guru-guru selain di dunia pendidikan juga di bidang kemanusiaan. Iya, jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi dia juga belajar menjadi profesional dan mengabdi ke masyarakat. Salah satunya karena ini adalah masa pandemi, maka kita harus menjaga imun kita. Cara salah satunya adalah kita berdonor darah. Loh, kita kalau dibicara donor darah itu kan kita kehilangan darah, Mas. Itu kok, tapi kita harus donor darah, kenapa ya? Iya, itu banyak sekali manfaatnya. Yang jelas yang pertama secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan adalah kita menolong saudara-saudara kita yang memerlukan donor darah. Banyak kasus penyakit dan lain sebagainya yang memerlukan, dan itu salah satunya bisa kita bantu dengan mendonorkan darah kita yang sehat. Kemudian donor darah juga dipercaya memperbarui sel-sel darah kita, akhirnya jadi sehat kembali, ya seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke Ya, oke. Saya bantu bawa ini karena mikrofonnya itu yang satu adalah untuk online, yang satunya ini untuk offline. Jadi biar tidak hanya pemirsa yang ada di YouTube channel dari PGRI dan Dinas Pendidikan yang bisa menyaksikan apa sih yang terjadi di sini, kegiatan-kegiatan positif apa yang sedang kita lakukan, tapi juga yang ada di sini juga bisa menyaksikan karena para guru-guru spesial kita yang teladan dan berprestasi sedang menyaksikan kita di sini. Oke, kita lihat dulu yuk. Oke. Buat PGRI, kita masih di suasana dari peringatan HUT ke-75 PGRI dan juga Hari Guru Nasional tahun 2020. Sudah ada di samping kami salah satu guru di Kabupaten Trenggalek yang merupakan anggota PGRI. Oke, selamat siang Bu.
Selamat siang. Bisa memperkenalkan diri, nama dan tempat tugasnya. Baik, nama saya Bu Anis Sofiatin. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Ndurenan. Juga saya mengajar di SMP Islam Ndurenan. Oh, seperti itu. Apakah ada kendala selama musim COVID ini di dunia pendidikan yang Ibu alami di sekolahnya, terutama berkaitan dengan mungkin hari masuk, mungkin materi-materi dan lain sebagainya, Ibu? Baik Pak, di awal-awal masa pandemi ini banyak sekali masalah yang kami hadapi. Karena kami berada di SMP negeri yang berada di pinggir wilayah timur Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, otomatis siswa-siswa kami berasal dari daerah-daerah yang berada di dataran tinggi, seperti Nggador, Pingit, Sumberjo. Masalah yang kami hadapi pada awal pandemi yaitu masalah ekonomi dari orang tua yang tidak memungkinkan untuk membeli pulsa pembelajaran, sehingga dari masalah itu kami kesulitan untuk kami memberi materi lewat daring, juga anak-anak sulit untuk mengikuti pembelajaran. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah yaitu melalui kuota belajar Kemendikbud, masalah itu bisa teratasi. Luar biasa sekali, ini Bu Anis ini adalah salah satu pengurus PGRI yang aktif memberikan banyak sekali masukan, inspirasi dan juga karya dan dedikasi untuk kemajuan PGRI Kabupaten Trenggalek. Karena saya menjadi saksi dari kinerja ataupun inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Bu Anis. Bu Anis, pertanyaan yang lain adalah sebagai anggota PGRI Bu Anis ya, apa peran guru yang ya kita tahu sekarang memang masa pandemi, apa peran guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tadi supaya tetap stabil atau mungkin lebih meningkat walaupun kita itu menghadapi opsi-opsi yang memang ya luring ataupun daring yang semuanya mempunyai tantangan masing-masing. Dan ketika daring kita pulsa atau sinyalnya juga sulit, untuk kita mau luring juga masih sekarang lagi meningkat ya, untuk masalah apa itu peningkatan dari jumlah COVID di Trenggalek juga meningkat lebih dari 600 sekarang. Nah, itu peran PGRI sebagai dan juga sebagai guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Trenggalek itu bagaimana, Bu Anis? Baik, saya juga sebagai pengurus PGRI cabang Kecamatan Ndurenan, banyak sekali peran serta dari PGRI juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yang telah memotivasi kami para guru sehingga kami juga bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik walaupun lewat online atau daring. Kami sebagai pendidik tetap memberi motivasi belajar sehingga anak-anak walaupun pada masa pandemi seperti ini anak-anak tetap semangat belajar melalui daring. Iya, tentang ini Ibu, masa SMP ya Ibu ya, itu biasanya kan remaja sudah suka dolan kemana-mana, sudah bisa naik sepeda dan seterusnya ya. Apakah di dalam lingkungan sekolah Ibu sendiri itu ada kekhawatiran kalau ini anak dibelajarkan di rumah ya, mereka terus misalnya ada kasus tanpa kendali atau misalnya mereka sering keluyuran, pergi ke mana dan sebagainya. Apakah ada kasus seperti itu? Kalau misalnya ada, kira-kira pencegahan atau solusi yang sudah dilakukan seperti apa Ibu? Baik, tidak bisa dipungkiri Bapak kalau masa remaja seusia anak SMP memang kecenderungan untuk keluar rumah saat pembelajaran daring itu kemungkinan besar bisa terjadi. Tetapi kami sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik tidak henti-hentinya untuk tetap memotivasi anak-anak lewat daring untuk tetap mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Kami membuat metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, baik itu lewat video, kuis, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran daring ketimbang mereka harus dolan. Kemudian kami juga mempunyai suatu solusi terhadap anak-anak yang keluar rumah saat pembelajaran daring. Kami membuat paguyuban orang tua Bapak, sehingga
dengan paguyuban orang tua itu kita bisa mengecek anak ini kemana, posisinya di mana saat pembelajaran daring pada hari itu. Sehingga ada masalah-masalah yang terkait dengan anak ini tidak ikut hadir dalam pembelajaran daring, kami bicarakan di paguyuban orang tua. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Ibu Anis ya. Terima kasih Ibu, sehat terus dan juga semoga ya kualitas pendidikan meskipun pandemi tetap semangat dan tetap maju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi wawancara kita dengan Ibu Ani, salah satu dari pengurus PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes, siapa kita? Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan para pengurus PGRI dan juga panitia peringatan Hari PGRI dan Guru Kabupaten Trenggalek 2020. Kita akan bertanya-tanya bagaimana mereka dalam membuat acara ini dan juga untuk visi misinya ke depan dan juga dalam menyikapi di masa Covid ini. Oke, selamat siang. Selamat siang. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Andi. Iya, Mas Andi. Ini Mas Andi kerjanya di mana sekarang? Kerjanya di SD Negeri 2 Ngerandu, Kecamatan Suruh. Ya, di Ngerandu, Kecamatan Suruh, daerah pinggiran cukup menantang ini. Yang berikutnya Andi, saya tahu guru kita yang beliau sekarang kepala sekolah yang berprestasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bawe. Iya, Pak Taufik Susanto. Ini beliau adalah salah satu pengurus di Kabupaten Trenggalek ini untuk organisasi PGRI dan sekaligus beliau adalah salah satu praktisi pendidikan yang sudah tidak asing lagi di sini dalam memberikan inspirasi banyak prestasi untuk pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Berikutnya ini sebelum kita wawancara, Bu. Nur Habibah. Nur Habibah, unit kerjanya di mana, Bu? SDN 2 Sumberjo. Di SDN 2 Sumberjo, Durenan. Iya. Ini untuk ketiga narasumber kita. Ini menurut panjenengan di masa pandemi, terus kita menyikapi acara seperti ini maksud dan tujuannya seperti apa dan nanti kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Mas Andi, monggo. Pak. Oh iya. Iya, terima kasih. Kembali yang menjadi dasar kegiatan adalah adanya pandemi COVID-19. Kami dari rekan-rekan guru di Trenggalek, utamanya demo dalam PGRI, berusaha dengan title Guru Berbagi di Masa Pandemi. Ini merupakan kegiatan Bapak Ibu Guru di Trenggalek dalam rangka mewujudkan salah satu kompetensi Bapak Ibu Guru. Artinya begini, kita akan berbagi bersama-sama dalam rangka di masa pandemi seperti ini. Jadi kembali ini adalah di latar belakangnya dengan adanya COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Terus selama menyiapkan acara ini acara kalau boleh tahu disiapkan berapa hari atau berapa minggu, Pak Topik? Konsep kegiatan ini sudah lama, artinya ketika di masa pandemi sudah berjalan sekian bulan dan kami ada semacam inspirasi, semacam motivasi dari PMI memang stok darahnya sangat menipis, akhirnya kita dengan teman-teman mempunyai sebuah ide gagasan, ayo kita berbagi darah dengan teman-teman dengan semua yang ada di Trenggalek seperti itu. Oh iya. Berarti dari selain berkiprah di bidang pendidikan juga rasa kemanusiaan dari guru-guru ini luar biasa tinggi karena melihat stok darah yang menipis akhirnya timbul. Oh ya, seperti itu. Terus ini kami lihat ada juga nanti ada penghargaan yang diberikan untuk guru atau siswa yang berprestasi seperti itu ya. Kalau boleh tahu itu penghargaan untuk kejuaraan atau untuk semacam apa Pak Topik yang nanti kita berikan? Sebelum kita masuk pada substansi penghargaan nanti malam, perkenankan kami menyampaikan bahwasanya tahun ini kita berbeda. Framing hari ulang tahun guru tahun ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali framingnya kita buat sisi yang berbeda. Kita ada kegiatan donor darah di pagi hari, yang di malam harinya kita ada kegiatan nguri-nguri budaya kita dengan kegiatan mocopatan, kemudian kegiatan keguritan bersama-sama. Nah, di masa itu, di waktu itu malam nanti kita akan ada penghargaan kepada rekan-rekan guru yang sudah melaksanakan kegiatan video motivasi di masa pandemi. Jadi artinya kita membuka sebuah ruang kepada teman-teman guru yang punya kreativitas bagus untuk membuat sebuah video motivasi yang ditujukan kepada anak-anak kami, kemudian orang tua, Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Trenggalek. Jadi itu penghargaan yang pertama. Yang kedua, kita ada kegiatan
Ini satu jenjang, tidak peduli jenjang apapun, mulai TK, SD, SMP, SMA akan diambil 3 terbaik dari masing-masing dari semua jenjang tersebut. Sangat antusias sekali, terbukti saya belum ngecek terakhirnya, tapi seminggu terakhir sebelum ada masuk di tim penilai kami cek ada sekitar 50 video yang masuk yang kemarin itu. Iya. Kalau boleh tahu itu bentuknya seperti pembelajaran atau seperti ceramah atau seperti yang lain, mungkin bisa disampaikan kepada. Itu bervariasi. Intinya adalah kita berbagi untuk motivasi. Jadi yang boleh mengikuti itu boleh siswa sendiri, boleh guru sendiri, boleh pengurus komite, boleh kolaborasi dari 3 unsur tersebut dalam rangka berbagi motivasi tersebut. Intinya kita saling menguatkan, kita jangan menyerah, begitu intinya. Pertama kali mengadakan video kompetisi seperti itu atau memang sudah menjadi agenda tahunan? Kalau agenda tahunan kita berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya fokus pada pembelajaran, tapi di tahun ini kita dengan tema yang berbeda, jangan menyerah. Nah, seperti itu. Ketika ada pandemi ini menimbulkan ide-ide yang luar biasa dan ide-ide yang lebih inovatif. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, dan yang terakhir barangkali untuk puncak nanti malam kita akan launching sebuah buku berisi curhatan teman-teman guru kita terkait dengan bagaimana mimpi mereka membangun pendidikan di masa yang akan datang. Jadi itu curhatan teman-teman dalam sebuah buku ber-ISBN dan lain sebagainya, kita launching nanti malam bukunya. Seperti itu. Jangan lupa nanti malam saksikan kita di acara Puncak Tasyakuran yang akan kita selenggarakan, dan Pak Taufik merupakan salah satu inisiator dari acara ini. Keren juga. Ya, yang terakhir barangkali bisa kami sampaikan, kami atas nama panitia Diskup Donor Darah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan guru yang sudah ikut mensukseskan kegiatan donor darah pada hari ini. Intinya kembali kami namun sakit matur nuwun, mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan bersama pada hari ini bisa memberkah buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Hidup guru. Solidaritas. Indonesia kita. Iya, demikian tadi kita wawancara dengan pengurus PGRI dan juga dari teman-teman PGRI ya, bahwasanya selalu kita kuatkan. Mari saling menguatkan untuk mari kita jaga prestasi, kita jaga solidaritas kita yang sudah selama ini begitu indah, begitu kuat kita laksanakan. Yang jelas, oke, masih bersama dengan peringatan HUT PGRI yang ke-75 dan juga Hari Guru. Untuk selanjutnya kita bergeser, kita melihat dari proses donor darah yang dilakukan oleh PGRI. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, ini masih di acara kita yaitu HUT PGRI ke-75, dan kita bersama dengan seorang guru yang spesial. Ini ada Mas Guntur, bukan kilat atau lightning, memang Gunturnya itu Guntur yang membawa kebaikan untuk pendidikan. Nah, kita akan mewawancarai dan memberikan apa sih peran guru dan sebagainya. Yang pertama silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih, nama saya Guntur Wicaksono Sigit, guru dari SDN 1 Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Tugasnya sebagai guru kelas berapa? Saya bertugas sebagai guru kelas 6 sejak dulu saya mengajar di SDN 3 Manggis, kemudian dimutasi ke SDN 1 Panggul sejak tahun 2017, hingga saat ini mengajar di kelas 6. Ketika mengajar di daerah yang termasuk terpencil ya, Panggul itu dari sini aja sekitar 70 kilo ya, 70 kilo. Saya aja kalau ke sana itu bisa menghabiskan 2 jam, karena rumah saya termasuk di kota ya Mas, kota Trenggalek gitu ya. Tapi saya yakin bahwa semangat guru dan PGRI itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun di daerah terpencil itu akan tetap membara, dan saya tahu bahwa jenengan mempunyai banyak sekali solusi. Nah, yang pertama, apa sih tantangan-tantangan ketika mengajar di daerah terpencil, dan mungkin apa solusi yang telah jenengan dan tim yang berikan untuk memecahkan masalah tersebut? Terima kasih. Untuk daerah terpencil itu yang jelas tantangannya lebih banyak yang jelas dibandingkan dengan daerah perkotaan. Salah satunya adalah kita itu yang jelas jumlah murid lebih sedikit. Itu juga merupakan tantangan yang luar biasa, karena jumlah murid yang sedikit akhirnya bantuan yang turun ke kami pun juga sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tenaga kependidikan kita itu sebenarnya tidak kalah, cuman karena
akses seperti akses internet kita juga sulit, apalagi di masa pandemi ini itu kita harus serba online, itu akhirnya kita kesulitan. Terutama kemudian apalagi guru itu tidak menguasai hal-hal IT seperti itu, jadi kita kesulitan. Jadi mohon kemudian untuk kita berharap PGRI ke depan itu bisa menyediakan atau menyelenggarakan diklat-diklat atau webinar semacam itu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang IT itu. Mungkin ada sedikit terobosan baru dan inovasi dari PGRI untuk berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memberikan sedikit sekali sentuhan yang berbeda untuk para guru atau pendidik yang ada di daerah terpencil ya Mas ya. Nah setelah itu oke, Mas Bayu mau menambahkan, monggo silakan. Ya coba, apakah selama proses pendidikan di masa pandemi ini ada keluhan dari orang tua ataupun dari wali murid dan pihak lain yang kadang-kadang mungkin merasa mereka berat atau merasa sulit dengan situasi seperti ini? Terima kasih. Yang pertama, keluhan dari orang tua itu ada beberapa, Pak. Yang pertama, kadang itu guru itu memberikan tugas terlalu banyak, itu dari Bapak Ibu wali murid mengatakan demikian. Akhirnya kita sebagai guru pun juga mengalami kesulitan juga karena kita juga target materi kan. Akhirnya kita memberikan win-win solution, memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian sambat lagi dari orang tua adalah kuota internet. Dulu sebelum ada bantuan internet itu. Tapi untuk sekarang ini tidak menjadi alasan itu untuk keberatan tentang kuota. Jadi kita normal lah untuk SD saya sendiri, untuk kelas saya sendiri utamanya itu orang tua insya Allah tidak ada, sekarang tidak sambat lagi seperti di awal-awal dulu karena sudah terbiasa dengan kelas daring seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir ini, untuk masnya di kelas 6 ya? Kelas 6. Ya. Untuk yang kelas 6 ini apakah ada target materi tuntas seperti tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana kira-kira bentuk ulangannya ujian nasionalnya seperti kemarin yang 2019 sebelumnya kan masih ya. Untuk yang 2020 masa pandemi ini tentang materi bagaimana ketuntasannya dan juga bagaimana dengan bentuk ujiannya. Mungkin bisa menjadi inspirasi kita. Ya, untuk kelas 6 yang jelas 2019 kita kan tidak ada ujian nasional. Kita ambilkan nilai dari nilai rapor dan sebagainya. Untuk saya pengambilan nilai itu saya ambil dari ya jelas tugas-tugas dari anak. Kemudian tugas-tugas itu saya berikan secara online melalui beberapa platform IT seperti contoh Google Form dan sebagainya. Kemudian ujian nanti rencananya untuk sekolah saya juga menggunakan secara online, Pak, seperti itu. Mungkin untuk ujiannya untuk 2021 nanti kita belum mengetahui bentuknya seperti apa, tapi kita siap untuk ketercapaian materi karena kondisi seperti ini ya kita tidak terlalu kemudian mematok harus sampai tuntas itu tidak. Jadi kita yang penting setiap hari itu ada aktivitas belajar anak, kemudian setidaknya 75% sampai 85% materi itu bisa kita capai, tidak harus 100%. Pendidikan karakternya tidak tertinggal. Iya, tetap ada. Iya. Betul. Di masa pandemi ini satu hal yaitu kita sudah memasuki sekarang revolusi 4 dan sudah menginjak ke revolusi ke-5. Jadi kita itu mau tak mau kita dituntut untuk mengikuti zaman, untuk melek teknologi dan inovasi dan informasi, dan kita semuanya kayaknya guru-guru menjadi lebih pintar ya, dan anak-anak atau siswa-siswa itu juga mengikuti karena gurunya smart dan juga melek teknologi, semuanya inovatif. Siswa-siswa juga menjadi seperti itu. Terima kasih para guru. Oke, terima kasih Mas G atas waktunya dan kita akan berjumpa lagi. Dan hidup guru, hidup PGRI. Siapa kita? Indonesia. Halo semua sahabat PGRI. Ya, sekarang saya berada di lokasi untuk donor darah ya. Donor darah siang hari ini antusiasnya luar biasa sekali. Rekan-rekan guru dari berbagai kecamatan di Trenggalek sudah hadir dan siap berpartisipasi kemanusiaan, dan mereka akan mendonorkan sebagian darahnya untuk sahabat saudara yang memerlukan donor darah yang saat ini katanya di PMI stoknya menipis. Oke, untuk lebih jelasnya saya coba akan mewawancarai salah satu peserta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nggih, boleh dibuka maskernya. Nggih. Ini boleh tahu nama dan tempat tugasnya Bapak?
Baik, terima kasih. Nama saya Rudianto SPD dari SMP Negeri 1 Suruh. Oh, dari Suruh. Silakan untuk berdiri dulu, Bapak. Iya. Tadi berangkat dari Suruh jam berapa? Atau rumahnya mungkin penjenengan mana? Untuk rumah saya ada di Melinjon, Suruh juga. Desa Melinjon. Oh gitu, di Melinjon. Terus motivasi untuk mengikuti donor darah ini bisa dijelaskan, Bapak? Baik, terima kasih. Untuk motivasi saya, karena alhamdulillah saya juga pendonor aktif. Oh gitu. Dan sudah 18 kali ini saya ikut donor. Luar biasa. Jadi karena apa, kita bisa beramal lewat donor darah, dan karena setetes darah itu sangat berharga untuk orang lain. Betul. Jadi mudah-mudahan apa dilaksanakan oleh teman-teman dari PGRI yang hari ini dilaksanakan semoga bermanfaat tentunya untuk para saudara kita yang ada di rumah sakit yang sangat memerlukan darah. Jadi di mana terkadang stok PMI juga sering kosong, menipis dengan golongan darah-darah tertentu. Dan untuk hari ini alhamdulillah juga banyak pendonor yang masih pemula, yang baru pertama kali, dan mungkin golongan darahnya juga ada yang biasanya sering langka di PMI. Jadi intinya semoga bermanfaat untuk orang lain tentunya, seperti itu, Pak. Selama 18 kali melakukan donor darah ini, apakah merasakan suatu manfaat sehingga panjenengan kembali melakukan sehingga selain motivasi untuk memberikan apa ya, semacam kemanusiaan pada orang lain, juga manfaat kepada diri sendiri mungkin yang dirasakan? Baik, terima kasih. Untuk manfaatnya jelas ada ya. Jadi untuk kita mendonorkan darah secara aktif itu akan bermanfaat bagi kesehatan. Oh gitu. Yang pastinya setelah donor darah itu tubuh akan menjadi lebih sehat, akan lebih fresh. Karena apa? Nanti akan timbul lagi sel-sel darah merah yang baru waktu kita yang dikeluarkan saat donor darah. Seperti itu. Jadi selama ini mengikuti donor darah, setelah itu tubuh terasa memang lebih baik lagi, lebih baik, lebih sehat. Jadi di kondisi badan itu akan lebih fresh, lebih fit lagi, seperti itu. Oke, luar biasa Pak Rudy ya. Terima kasih partisipasinya, semoga sehat terus dan tahun depan bisa menambah lagi rekornya dari 18 dari 19 20 dan ya sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita bergeser lagi pemirsa. Setelah tadi kita mewawancarai salah satu guru ya tentang manfaatnya dan juga konsistennya dalam berdonor darah. Coba sekarang kita bergeser kepada ibu-ibunya dulu. Oke, Ibu, ini yang sudah senior. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya bisa berdiri, Bu. Nanti cantiknya biar kelihatan, Ibu. Siap. Tapi untuk maskernya bisa dilepas. Ya, boleh tahu asmanipun Ibu dan tempat tugasnya sekarang? Nama saya Mujirah, tempat tugas saya di SDN 5 Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Wah, luar biasa sekali Jombok ini. Tadi naik, dari turun Bu ya? Oh, ya luar biasa sekali. Sudah berapa kali Ibu mengikuti donor darah seperti ini, Bu? 2 kali. Oh, 2 kali. Tahun kemarin dan tahun ini? Tahun 2013 sama sekarang. Oh gitu. Terus yang Ibu rasakan setelah donor darah, terus kembali kan agak lama Ibu vakum ya, tidak donor darah, terus ini donor lagi gitu ya. Terus ini kok kembali Ibu ingin donorkan, kira-kira motivasinya seperti apa, Ibu? Yo, kemanusiaan. Terus dibutuhkan. Ya, jadi saya ingin dalam bergerak dalam bidang kemanusiaan. Oh ya. Ya, ingin menolong siapa saja yang membutuhkan seandainya cocok dengan darah saya. Oh gitu. Terus kemarin pengalaman Ibu setelah donor darah yang sebelumnya, apakah merasakan suatu artinya lebih baik atau lebih bagaimana yang Ibu rasakan? Ya, untuk kesehatan memang ada peningkatan sedikit. Oh gitu ya? Ya. Berarti meskipun darahnya diambil tapi semakin sehat gitu, Bu ya? Ya. Oh ya. Kalau boleh tahu Ibu usianya berapa, Ibu? 56. Oh, 56. Luar biasa sekali, Ibu ya. Sehat terus Ibu ya. Semoga terus konsisten donor darah dan bisa memberikan nilai lebih kemanusiaan kepada teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Ibu. Oke, sekali ini Ibu, kalau boleh tahu Ibu dari mana? Dari TK Darmawanita 2 Tunas Bangsa Depok, Mas. Ya, berdiri dulu. Dengan Ibu siapa? Bu Mami Sulistiawati. Iya, Bu Mami. Sudah berapa kali Bu donor darah? 6. 6 kali, luar biasa.
Tapi tetap seger loh Bu. Iya Bangga Lemu. Terus ini setiap orang punya pengalaman berbeda-beda tentang donor darah ya. Yang panjenengan rasakan selama ini setelah donor darah atau sebelum donor darah, apa perbedaannya? Kalau setelah donor darah itu rasanya lebih enteng, lebih enak. Oh gitu ya? Ya, di peredaran darah itu terasa lebih ringan. Seperti itu. Gitu. Berarti tidak merasakan gejala-gejala semacam lainnya gitu ya? Ya, tidak. Oh, terima kasih. Ini sudah dapat panggilan. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga sehat terus. Iya. Oke, yang terakhir ini Bapak. Nun sewu ya. Nun sewu Bapak, nama dan tempat tugasnya Bapak? Purnomo dari SMP 1 Ndongko. Wah, luar biasa. SMP 1 Ndongko. Juga jauh ini ya. Tadi berangkat jam berapa Bapak? Jam 10 tadi. Jam 10. Oh gitu. Sudah berapa kali Bapak mengikuti program ini? Sekitar 25 kali ya. Waduh luar biasa. 25 kali ya. Terus yang menyebabkan Bapak ketagihan ya dalam tanda kutip ya untuk termotivasi terus mendonorkan darahnya kira-kira apa Bapak? Ya gini ya, asumsi saya itu kan itu kolesterol saya supaya kalong ya berkurang ya. Kan otomatis kan kolesterol itu lemak dalam darah. Darahnya diambil otomatis kan bisa berkurang nanti. Berarti setelah pengalaman Bapak melaksanakan donor darah selama ini merasakan ke tubuh itu lebih baik rasanya gitu Pak? Ya rasanya agak enteng tuh. Kan ini berat ya, tapi tidak didonorkan rasanya berat sekali no. Jajannya sakit tapi kayak ketagihan ya. Kalau tidak donor 3 bulan sekali itu. Oh, berarti aktif 3 bulan sekali untuk melaksanakan donor darah. Oh, gitu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Terima kasih Bapak ya. Semoga sehat terus dan juga sampai nanti purna Bapak terus sehat. Nah, terima kasih. Ya, untuk itulah tadi suara dari teman-teman PGRI yang pada siang hari ini melaksanakan donor darah. Ya, sekarang kita berada di lokasi tempat pengambilan darah di tempat donor darah ini. Oke, ini coba saya menuju ke. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Dwi Asmawan dari Kecamatan Tugu. Wah, Pak Dwi Asmawan dari Kecamatan Tugu. Bapak sudah berapa kali melaksanakan program seperti ini? 19 kali ini. Masya Allah luar biasa sekali. 19 kali ya. Apa yang dirasakan setelah mengikuti donor darah ini Bapak? Biasanya enteng di badan itu terasa lebih ringan gitu loh. Tidak sakit Bapak? Tidak. Iya. Ini selain ke badan juga terasa sehat. Terus yang jelas motivasi yang lain Pak mungkin untuk menolong Iya, demi kemanusiaan lah. Bisanya menolong secara gratis ya ini. Saya kira ini gratis menolong saudara-saudara kita yang memerlukan. Luar biasa sekali ini. Ya semoga sehat terus Bapak ya. Terima kasih sehat dan oke, salam. Untuk selanjutnya ini bisa di-shoot Mas. Nah ini. Nah ini yang masih dalam proses pengambilan darah, ini masih dalam proses masukkan jarum. Nah, yang itu masih juga pengambilan darah. Yang jelas yang mereka lakukan adalah sangat mulia sekali. Anggota PGRI ini adalah menyumbangkan sebagian dari darahnya untuk saudara-saudara kita yang masih kekurangan atau memerlukan proses lebih lanjut dengan darah. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu-ibu PGRI tadi, bahasanya niat mereka adalah mereka membantu dengan ikhlas dan yang mereka dapat bantu adalah dengan darah mereka yang jelas sesuai dengan golongan yang mereka miliki. Semoga bermanfaat dan berikutnya ini nanti kita akan berwawancara dengan tenaga kesehatan bersama Bu Siti Nurul Hidayah. Halo PGRI lovers, para guru-guru yang teladan dan berprestasi di seluruh Kabupaten Trenggalek. Kita akan berjumpa dengan salah satu role model dari Nakes, yaitu salah satu yang berkecimpung di dunia donor darah, yaitu dari salah satu perwakilan dari PMI Kabupaten Trenggalek. Oke, Bapak silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Imam Syafi'i. Nama saya Imam Syafi'i dari PMI Kabupaten Trenggalek.
Bapak ada beberapa pertanyaan karena ini adalah PMI sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk menyelenggarakan donor darah massal dengan para guru-guru terutama yaitu anggota PGRI Kabupaten Trenggalek. Bapak, pertama adalah kita tahu bahwa masa pandemi untuk donor darah itu pasti berbeda dengan sebelum ketika ada masa pandemi. Apakah ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilakukan jika mungkin ada para guru atau siswa atau mungkin masyarakat yang ingin mendonor darahkan di PMI? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Berkaitan kegiatan donor darah memang di masa pandemi ini jauh berbeda dengan sebelum masa pandemi. Jadi kita selaku PMI Kabupaten Trenggalek untuk kegiatan donor darah di lapangan atau mobil unit itu pasti berbeda. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, dari kami PMI tetap sesuai prokes, yaitu cek suhu dan selalu cuci tangan. Setelah itu jaga jarak. Setelah sesuai prosedur, nanti seperti biasa kalau mau donor darah ngisi formulir donor, cek tensi, setelah itu HB. Itu Ibu. Jadi yang membedakan kegiatan kami di masa pandemi dan sebelum pandemi yaitu adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk protokol kesehatan. Jadi kami dari PMI Trenggalek selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk setiap kegiatan donor di luar gedung maupun di dalam gedung. Nggih, ngaten Ibu. Kita tahu bahwa beberapa nakes atau tenaga kesehatan yang ada di Indonesia itu tertular atau terkena atau terpapar dengan COVID-19 ini dan jumlah dari korbannya juga lumayan besar. Apa ada kekhawatiran Pak sebagai anggota nakes untuk gimana nanti terpapar nggak dengan COVID dan apa solusinya? Intinya gini Bu, intinya kalau dari nakes mungkin ya kekhawatiran itu ada, tapi tetap kita memang diwajibkan untuk pakai APD komplit, tetap menjaga jarak, memakai masker, selalu cuci tangan. Itu Ibu. Jadi anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan itu kita patuhi gitu. Jadi kalau untuk kekhawatiran itu mungkin ya sedikit dari mungkin tenaga kesehatan ya pasti, tapi kita tetap disiplin protokol kesehatan. Oke, terakhir Bapak, ini kalau misalnya dari rekan-rekan guru PGRI dan yang lain Pak hendak mendonorkan darah ini, caranya kalau di luar program seperti ini gimana Pak? Kalau ke PMI alamatnya di mana, caranya gimana dan waktunya kapan? Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih pertanyaan. Oke, kalau di luar program ini mungkin para guru atau masyarakat umum bisa mendonorkan darah langsung ke kantor PMI yang beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo, Gang Amarto, Tamanan Trenggalek. Sebelah baratnya PDAM Kabupaten Trenggalek. Nah, ya sebelah baratnya PDAM. Untuk waktunya kita pelayanan donor itu mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Setiap hari bisa. Jadi mulai jam 7 sampai jam 9 malam gitu untuk pelayanan donornya. Nggih. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan bahwa ternyata kita itu semuanya anggota masyarakat bisa berperan dalam bagaimana kita menanggulangi wabah COVID-19 ini. Dan kita sangat apresiasi dari jasa-jasa tim dari nakes, bagaimana mereka memakai APD yang super lengkap seperti ini. Saya sendiri tidak bisa membayangkan rasanya, dan kita sangat berterima kasih kepada semua anggota nakes yang ada di Trenggalek dan juga di Indonesia. Terima kasih Bapak, dan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jadi informasi bagi kita semuanya, anggota PGRI dan juga masyarakat, bahwasanya setiap hari kerja bisa melaksanakan donor darah, yaitu di
dekatnya rumah sakit umum, di situ kantor PMI, Dokter Sudomo, di Dokter Sutomo ya jalannya. Rumah sakitnya Dokter Sutomo, Gang Amarto. Betul, sebelah barat PDAM Trenggalek. Di sana melayani jam 7 pagi sampai jam 9 malam bagi penjenengan yang hendak untuk berdonor darah. Terima kasih, selamat bertugas Bapak. Oke, sekarang kita bersama dengan Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Bapak DRS Munib MPD. Silahkan, ini karena Pak Munib ini ada salah satu pelopor dan juga ketua yang sangat berperan dalam kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan yang sangat positif hari ini ya Pak ya. Jadi HUT PGRI ke-75 dan juga Hari Guru Nasional. Oke Pak Munib, pertanyaan pertama sebagai Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, bagaimana kesan dan pesan Bapak pada penyelenggaraan HUT ini? Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah kita hari ini tanggal 25 November tahun 2020 kita seluruh keluarga besar guru yang tergabung dalam PGRI kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pagi ini. Tadi dari apel bersama-sama antara keluarga besar Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Trenggalek, kemudian juga diikuti dari perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, dan juga turut hadir dari keluarga pendidikan Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang ada di Trenggalek, dan juga seluruh anggota PGRI. Alhamdulillah tadi pagi sudah bersama-sama dengan kita untuk mengikuti apel sebagaimana yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan kesan dan pesan, tentu kami sebagai Ketua PGRI sangat terkesan di akhir jabatan kami, periode kami bisa menyelenggarakan kegiatan yang begitu luar biasa menurut kami. Karena apa? Kegiatan seperti donor darah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, lomba YouTube dalam rangka kita bagaimana di masa pandemik ini kita harus bisa menjaga kualitas pendidikan. Kemarin salah satu rangkaian yang kita lakukan adalah seperti itu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, ya ini yang sangat luar biasa. Kami di hari ulang tahun ini yang kesan yang sangat luar biasa terkait dengan lomba yang mungkin belum pernah kita laksanakan. Iya, lomba turnamen tenis lapangan untuk kategori siswa SD dan SMP. Dalam rangka memperebutkan juara atau piala hari ulang tahun PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional. Insya Allah nanti semua yang kita lakukan nanti malam, seluruh kegiatan itu atau seluruh rangkaian kegiatan itu akan kita persembahkan. Termasuk nanti yang terakhir ini ada teman-teman guru dari seluruh Kabupaten Trenggalek, mungkin ada dari kecamatan-kecamatan di sekitar daerah-daerah datar, utamanya Trenggalek, mungkin Bendungan dan lain sebagainya, nanti akan menampilkan kegiatan mocopat yang kegiatan itu di kalangan kita sudah kelihatannya langka, ya, kelihatannya sudah tidak begitu menarik dengan adanya mungkin adanya pengaruh-pengaruh modernisasi seperti yang kita alami. Tapi alhamdulillah para guru di HUT-nya yang ke-75 itu terketuk dan bagaimana nanti akan ditampilkan di akhir acara malam hari ini. Ini salah satu kesan dan pesan kami di hari ulang tahun 75 dan sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2020. Monggo Mas Baweh mau menambahkan? Iya. Terakhir ini Bapak, ini di era masih pandemi ini Pak, bagaimana cara guru agar menjaga kualitas pendidikannya tetap minimal normal Bapak ya, dengan seperti ini
mohon untuk saran-sarannya sebelum ini. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kualitas pendidikan di masa pandemi ini, tentu yang sudah kita lakukan dan mungkin seluruh anggota PGRI juga ikut merasakan ini berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang terkait dengan pengembangan SDM yang kita miliki. Baik melalui pelatihan-pelatihan maupun mungkin workshop-workshop maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh baik dari kementerian maupun dari PGRI provinsi, yang di sana ada kegiatan SLCC PGRI provinsi, kemudian juga di Kabupaten Trenggalek sendiri PGRI juga sering menyelenggarakan kegiatan yang serupa. Dan alhamdulillah terkait dengan bagaimana di masa pandemik ini kita PGRI selalu mengawal kaitannya dengan kualitas pendidikan. Pada awal masa pandemi kemarin kami kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyelenggarakan workshop melalui webinar berkaitan dengan bagaimana ketika di masa pandemik, ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin pada waktu itu di awal-awal masa pandemik ini kita masih blank berkaitan dengan menangani persoalan ini. Di samping itu yang hari-hari ini PGRI Kabupaten Trenggalek bersama PGRI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan workshop SLCC berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dan kami berharap dan berpesan kepada seluruh guru di Kabupaten Trenggalek, monggo masa pandemik ini memang salah satu hal yang memang harus kita ikuti, sekaligus memang ini kita dipaksa oleh alam yang tentu bagaimana kita menyikapi persoalan zaman, persoalan alam seperti ini. Saya kira para Bapak Ibu guru semuanya insya Allah tidak ada guru yang tidak bisa. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Munib. Mungkin itu sudah luar biasa dan pesan-pesannya insya Allah akan banyak sekali perubahan dan inovasi ke depan. Masih mau menambahkan? Oke, terima kasih itu dari kita. Jadi hidup guru. Oh GTT. Oh, iya. Ini Bapak, satu lagi maaf Bapak ya. Ini tentang isu yang sering kadang itu menggembirakan, kadang meresahkan kita sebagai guru Bapak ya. Sejauh mana peran PGRI Kabupaten Trenggalek Pak dalam memperjuangkan nasib GTT di Kabupaten Trenggalek ini? Ada yang tempat tugasnya di daerah terpencil, mungkin siswanya juga kurang, ada kesejahteraannya, perhatian mereka. Ini peran PGRI seperti apa Bapak? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat menarik sekali yang selama ini memang sudah kita lakukan berkaitan dengan bagaimana kita mendampingi sekaligus bagaimana kita menindaklanjuti aspirasi dari seluruh guru, tidak hanya GTT, tapi juga ada PTT dan juga ada dari guru PNS atau SN yang kita miliki. Berkaitan dengan GTT, jadi kemarin kita telah mendampingi sekaligus membawa aspirasi teman-teman GTT yang insya Allah nanti mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tahun anggaran 2021 nanti insya Allah kenaikan untuk kesejahteraan bagi guru-guru GTT maupun tenaga kependidikan yang lain, itu PTT yang kita kenal, ada operator, ada penjaga sekolah, ada penjaga perpus, pengelola perpus dan sebagainya. Insya Allah nanti 2021 itu termasuk salah satu perjuangan dari PGRI. Kemudian yang kedua, kita kemarin juga mendampingi teman-teman guru yang sudah punya sertifikat pendidik di tahun 2019 kemarin telah mengikuti PPG. Beliau-beliau itu kan mengajar di sekolah negeri yang mungkin bisa diberikan TPP ketika ada salah satu syarat yang harus dimiliki, yaitu surat keputusan dari pembina kepegawaian, yaitu Pak Bupati. Alhamdulillah kemarin ada 51 guru untuk guru SD dan SMP yang mengajar di sekolah negeri yang itu sangat membutuhkan SK tersebut, dan alhamdulillah kami dari PGRI mendampingi bersama-sama Pak Kepala Dinas Pendidikan akhirnya mendapatkan SK itu, dan alhamdulillah itu sudah bisa dicairkan karena mungkin dari Kementerian Pendidikan ini sudah
bisa dicukupi semua persyaratan. Dan juga kemarin salah satunya saya beri informasi, jadi di kita ini ada guru agama, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, guru agama SD dan SMP, yang kemarin itu berada di naungan Kementerian Agama. Jadi ketika teman-teman itu mengikuti pra-PPG, yang itu sebenarnya tahun-tahun kemarin itu merupakan wilayahnya Kementerian Agama. Tapi karena untuk tahun ini atau tahun depan, Kementerian Agama itu telah menyelenggarakan pra-PPG itu yang lulus 21.000. Nah, ternyata setiap tahun Kementerian Agama hanya mampu untuk mem-PPG-kan guru-guru tersebut hanya 1.000. Sehingga ini perlu waktu yang sangat luar biasa, artinya sangat lama yang mereka nunggu. Nah, ada salah satunya, solusi salah satunya adalah surat dari Kementerian Agama kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia dan juga kepada Gubernur bahwa agar pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk memberikan subsidi untuk guru-guru tersebut. Alhamdulillah kami dari PGRI kemarin bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan tentu atas usulan dari Kementerian Agama, apa yang menjadi persoalan teman-teman tersebut kemarin bisa kita atasi. Akhirnya nanti tahun 2021 ada 59 guru agama yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik SD maupun SMP, yang kemarin sudah lulus pra-PPG-nya, insya Allah akan mengikuti PPG. Ini luar biasa untuk kita, mungkin juga untuk teman-teman yang lain. Ini salah satu yang selama ini sudah dilakukan oleh PGRI. Kemudian yang lain insya Allah kami juga menerima informasi aspirasi dari teman-teman guru yang ada di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Saya kira sama, baik PAUD, TK, SD, MI, SMP, SMA, SMK, dan lain sebagainya. Dan ini yang masih menjadi PR teman-teman guru yang ada di SMA maupun SMK. Ini sampai hari ini kami masih komunikasi dengan PGRI Provinsi agar teman-teman yang mungkin juga lolos nanti bisa dianggarkan di APBD Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan PPG mereka itu. Saya kira itu perjuangan PGRI dan insya Allah PGRI tetap mendampingi, menjaga sekaligus membawa aspirasi seluruh anggota. Di hari ulang tahun ini yang perlu kami tegaskan, yang mungkin biasanya agak dilupakan adalah salam kebesaran PGRI. Mari bersama-sama, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Siapa kita? Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Pak Munib selaku Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, merupakan satu angin segar bagi kita semuanya bahwa PGRI itu selalu bersama menjaga solidaritas dan juga memperjuangkan nasib anggotanya. Sukses PGRI dan kita lanjut acara ke selanjutnya.